Ya, tolong dulu ke sana. Halo, tes, tes, tes. Halo, satu, dua, tiga. Nah, ya, alhamdulillah sih nampak keluar nih kawan-kawan. Oh, sehat Kang Dede. Oh, alhamdulillah ya, masya Allah. Ternyata hari ini ada kegiatan di sini. Tuh, ya kegiatan apa ini ya? Jadi saya nggak bisa lewat ke sana. Ayo Kang. Ada kegiatan jadi nggak bisa lewat ke sana. Ih, tuh. Kawan-kawan petualangan beresaku itu tadi ada kegiatan rojaban katanya dan sekalian kenaikan kelas anak-anak sekolah agama ya. Dan alhamdulillah kendaraan saya akhirnya berhentinya di sana jauh kawan-kawan, nggak bisa lewat sini. Tapi sekarang ini kan dibantu oleh Pak Ustadz Budi sama Kang Angga. Alhamdulillah hari ini cuaca cukup baik kawan-kawan ya. Tidak hujan dan juga tidak begitu panas. Dan seperti apa pembangunan musola yang didanai oleh Bapak Arwani di Bekasi. Ini dia kawan-kawan, alhamdulillah sudah nampak terlihat toiletnya sudah selesai kelihatannya kawan-kawan. Dan apa yang saya bawa hari ini mari kita lihat juga kawan-kawan nanti ya. Nah, di sini kawan-kawan nih. Wah, alhamdulillah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang dibawa adalah ada karpet, ada speaker, lalu itu biasa kopi rokok. Ini untuk ini nih, saya lupa, saya ngitungnya cuma tempat wudhu doang, maaf Kang Angga. Ya, toiletnya itu belum. Nanti untuk toilet. Berarti hari ini libur. Libur. Ya, setiap libur harusnya ada info ke saya, nggak info tuh Kang Obed tuh. Ya, ya udah sekarang kita akan pasang. Ini mau dipasang sekarang nggak karpet ya? Hah? Karena ini masih ada ini nih, masih ada di pojok-pojok sini masih ada apa ya, barang-barang. Tapi kalau memang takut hilang nggak apa-apa di situ aja. Ya udah sekarang kita potong-potong aja karpetnya, diukur dulu, dipotong aja dulu. Ada golok yang tajam Pak Ustadz? Ya pisau boleh lah, pisau. Cutter oh, lebih bagus cutter. Ya coba dicari ya, tolong dibantu ya. Oke. Sambil menunggu Kang Angga cari pisau. Untuk musolanya sendiri kan ini sudah selesai beberapa waktu yang lalu kawan-kawan ya. Jadi tidak ada perkembangan apa-apa karena memang sudah selesai. Dan mungkin yang sekarang sedang dikerjakan adalah toilet kawan-kawan ya, toilet. Dan hari ini kita akan pemasangan karpet, lalu mungkin akan tes speaker juga, lalu review toilet. Dan saya sudah lama juga kawan-kawan ingin bersilaturahmi ke rumahnya Kang Dede ini. Ya, nanti kita ke rumah Kang Dede juga ya. Ada cutternya Kang? Ada Pak. Ya, coba kita ukur dulu. Ya, diukur. Nanti sebelum benar-benar dipasang disapu dulu yang bersih semuanya. Ya. Saya belum beli alat pelnya untuk di sini nih, ya. Nanti sekalian aja deh nanti. Ya, tolong dulu ke sana. Mantap. Itu ada bekas ini ya, bekas potongan. Ya. Rangkungan masalah itu. Mantap. Oke kawan-kawan, jadi ini karpetnya udah terpasang ya, dan ini 2 sap saja. Kalau 3 sap nggak cukup, karena itu harus tutup pintu ya. Nah ini kalau 3 sap sampai begini. Kalau 3 sap atau begini Pak Ustadz sama Kang Angga, saya belikan 1 sap lagi. Nanti itunya yang ditinggiin, dipapas, bisa nggak? Hah? Bisa, bawahnya dipotong. Dipotong si kayuna gitu loh. Jadi dia agak sedikit renggang ke atas, tapi gimana itu? Kalau dipapas pintunya sayang Pak. Gitu. Ada keluar masuk juga.
Hah? Udah ular masuk. Takut ada ular masuk. Ya udah, berarti ini segini aja. Iya. Ya, pas ya. Sesuai dengan yang saya bawa. Nanti untuk sisanya nanti bisa pakai sajadah aja. Ya kan, sajadah aja ada nanti. Tapi kalau buat di situ gimana Pak? Buat di sini, oh ya nanti ini saya nggak kehitung ini lupa. Nanti coba saya beli lagi ya. Untuk yang di sini saya beli. Terus sajadah khusus untuk imam juga ada nanti. Ya. Sekarang kita akan coba setting speaker ya, karena ini harus benar setting speaker. Ya mana speakernya? Bawa ke sini kita kita coba sampai nyala ya. Nanti tinggal dipasang aja Pak Ustadz. Mau madepnya kemana? Yang penting kita akan coba sekarang sama-sama belajar bagaimana cara installnya. Mari silakan dibuka Kang Angga. Dan seperti biasa, kebalik bukanya. Ya udah, sok buka aja angkat. Dan seperti biasa, saya selalu menggunakan barang-barang terbaik. Ini adalah toa. Angkat aja Kang itunya. Nah, Kang angkat itu, saya pegang ini. Ya, ya. Ya, saya pakai toa kawan-kawan. Ini saya beli dari Toa Authorize. Nah, tuh ya, toa. Amplinya toa, mic-nya toa, speakernya apalagi lebih toa lagi kawan-kawan. Sok dikeluarkan itunya. Ini salah nih kalau bukan ini yang ini kesentek. Kuncinya dulu, kuncinya dibuka. Nah begitu, harus rapi. Buka dus juga belajar. Ya colokin ke situ. Oke, bagus punya itu. Ya sekarang diangkat ininya, amplinya untuk mendekati powernya yang ada di dekat imam powernya ya. Ya itunya ditarik dulu Pak Ustadz. Ya, bawa colokin. Ya, cukup di situ. Tes. Halo, tes. Halo, 1, 2, 3, halo. Ya. Ya. Udah oke lah pokoknya ini udah kenceng banget suaranya ya. Oke, ya udah dimatikan saja. Yang penting tadi nyambungnya kayak gitu ya. Udah paham ya, nanti masalah speakernya. Nah, itu nyalainnya begitu, itu powernya itu. Nanti masalah speakernya mau disimpan sebelah mana monggo, silakan saya serahkan kepada masyarakat di sini. Namun ini kabelnya juga ini udah cukup panjang 30 meter ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku demikian tadi check sound daripada speaker ya, dan sekarang ini masih geletak begini kawan-kawan. Nanti mungkin insya Allah saya akan berikan raknya juga untuk amplifier ini. Dan masjid ini tidak dilengkapi dengan speaker dalam. Nah, mengapa demikian? Karena ukuran masjid ini cukup kecil, yaitu 4 x 4 meter. Jadi kalau pakai speaker dalam kelihatannya kurang cocok kawan-kawan ya. Tapi speaker luar sudah ada. Jadi insya Allah syiar agama Islam akan terdengar sangat jelas dari musola Pasir Taritih ini kawan-kawan. Nah itu Kang Angga, itu kopi rokok seperti biasa. Nah ya, saya kira kerja hari ini kalau libur harus info kepada saya Kak Obetnya. Iya. Ya, ini dari kemarin nggak ada libur-libur nih, baru sekarang ini. Jumat Pak kemarin. Oh Jumat, kalau Jumat memang nggak saya hitung. Dan sebelum-sebelumnya tidak ada. Tidak ada ya. Ya itu buat nanti ya itu ya. Dan begini Kang Angga, Pak Ustadz mungkin boleh ke sebelah sini Pak Ustadz, maaf. Ya. Sehubungan ini sudah mau finishing. Jadi pembayaran saya ini kan sampai tanggal 12 nanti. Hari ini tanggal 10. Nah, jadi setelah tanggal 12 yang bekerja hanya 2 orang saja. 2 orang aja ya untuk finishing ya. Hanya 2 orang aja, jadi mungkin kendeknya aja yang tidak ada. Ya ini untuk menghemat biaya juga ya. Dan kawan-kawan sekarang mari kita lihat apa saja nanti finishingnya, sehingga saya mengurangi tenaga kerja untuk penghematan. Mari kita cek kawan-kawan sama-sama ya. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, untuk musola sendiri memang kan sudah selesai, dan pembangunan yang masih berlanjut adalah ini kawan-kawan nih ya, yaitu toilet. Nah ya alhamdulillah sih nampak keluar nih kawan-kawan.
Waduh, hebat nih Kang Obet, kreatif memang ya dibikin begini ya. Ini ada tangga, ada 1, 2, 3, 4 trap tangganya ya. Ini untuk koneksi daripada musola ke masjid. Ini posisinya harus selalu bersih. Ini ya. Dan ini juga ada teras daripada tangga, termasuk ini juga kawan-kawan. Ini sengaja saya minta ini untuk menyimpan sendal. Ya, sehingga sendal itu tidak masuk ke sana. Nah, dan untuk kemarin yang saya minta juga alhamdulillah ya betul sekali. Ini ke sebelah sini ini ada semacam selokan atau parit atau saluran air kawan-kawan, sehingga air yang jatuh dari sana itu tidak luber kemana-mana ya, tapi air yang jatuh ke sana mengalir ke sebelah sini kawan-kawan. Jadi tidak mengakibatkan becek dan sampai kemana nih? Oh, ini diuruk ya jadinya ya? Iya Pak. Nggak boleh ke sini. Ini dibuangnya kemana jadinya kalau begitu? Bawahnya ke yang sebelah. Oh, ke kolam sana. Oke, jadi ke kolam. Ini mungkin terlalu banyak genangan air ya. Iya. Karena memang itu ada kolam juga kawan-kawan. Oh ya, oke. Nanti terlalu banyak nyamuk. Saya setuju juga ini tidak digunakan ya. Jadi dari saluran ini nih kawan-kawan itu dipasangin pipa ke sana. Ada sisa pipa kemarin pengeboran. Dipasang pipa dan akhirnya air jatuh di sana ke kolam lele di sana kawan-kawan tuh. Untuk pembuangan air ini menggunakan saluran ini sudah cukup baik kalau saya perhatikan kawan-kawan ya. Dan dari tempat wudhu juga dari sana kemana buangnya airnya itu ke sini kawan-kawan nih. Wudhu di sana kawan-kawan. Itu pembuangannya ke sini nih. Nah, ini kan ada pipa. Tuh ya, jadi hasil daripada air wudhu itu kebuang ke sini. Dan ini saya perhatikan sesuai permintaan saya dari sana tinggi, lalu ke sini semakin rendah agar air mengalir tidak ada genangan kawan-kawan. Oke, mantap ya. Dan sekitaran sini juga ini sudah yang ini sudah jelas ini untuk tangganya ke masjid. Sebelah sini juga udah dipeluring kawan-kawan sehingga tidak terlalu begitu becek ya. Oke kawan-kawan, secara umum untuk luar saya sudah sangat setuju sekali, udah cocok banget ini kawan-kawan ya. Mari kita sekarang lihat ke toiletnya ya. Nah, ini toiletnya. Kalau toiletnya ini memang dari kemarin ini sudah terpasang ya, keramik dan juga klosetnya. Namun pintunya kemarin belum, sekarang dua-duanya sudah terpasang dengan baik ya. Oke, dan kalau kemarin sebelah sini nih belum terpasang karena memang masih pembangunan. Ini nggak pakai ini ya? Kurang pada dipanjangnya, makanya ada sisa itu dipasangin sih. Oh gitu, sayang sekali ini ya. Ada sisa katanya ini. Jadi saya sih mintanya tadinya supaya angin-anginnya bagus ke sini. Ya sudahlah kalau sudah begini. Berarti pembangunan saat ini kawan-kawan tinggal pelapon saja. Pelapon juga udah selesai ini. Udah selesai semuanya ya. Udah ini. Wah, 2 hari mah cukup atuh ini. Udah selesai ini mah. Oke lah. Kawan-kawan, petualangan alam desaku di awal tadi bahwa pembangunan ini akan berlanjut sampai selesai ya setelah tanggal 12 itu dengan 2 tenaga kerja. Namun kawan-kawan, setelah saya perhatikan ya hanya tinggal untuk memasang plafon itu aja. Ya saya rasa kalau itu 2 hari dengan 3 tenaga kerja ya selesai kawan-kawan gitu loh ya. Jadi mungkin ini akan berakhir tanggal 12 semuanya. Ya, dan nanti setelah itu ini kita akan keringkan dulu kawan-kawan mungkin 1 minggu ya untuk pengecatan. Jadi nanti saya akan kembali lagi pengecatan, setelah ini selesai baru kita akan selamatan. Sekarang kita akan lihat bagian belakang, katanya ada sedikit pekerjaan. Nah, coba saya lihat. Oh, ini ya. Oke, bagus. Ini dibuat satu proteksi untuk memproteksi ini kawan-kawan, mesin air atau saluran air ini nih ya, karena ini takutnya ada anak-anak atau orang iseng ngapain buka terlalu langsung masukkan apa ke dalam, itu sangat berbahaya. Jadi ini kita tutup supaya aman ya. Baiklah kawan-kawan, itu adalah tadi pengaman untuk sumur bor ya. Dan ternyata kawan-kawan untuk toiletnya sendiri juga itu sudah dicor kawan-kawan tuh, sudah dicor dan samping kanan kirinya itu
semuanya menggunakan hebel kawan-kawan ke atas begitu ya. Jadi itu udah dicor, udah bagus. Ini pipanya dan artinya musola ini akan selesai 2 hari lagi kawan-kawan. Pak Ustadz, sayang sekali Kang Obed tidak ada ya. Iya. Nah ya, jadi untuk pekerjaan ini ya ini tinggal 2 hari lagi ini akan selesai semuanya Pak Ustadz. Nggak perlu nambah lagi ya. Karena harusnya sebetulnya sampai tanggal 11. Sehubungan hari ini libur. Ya, Pak. Jadi sampai tanggal 12. Jadi ada 2 hari lagi lah intinya mah. Ya. Ya, ada 2 hari lagi. Dan untuk pagar sendiri gimana Pak Ustadz? Ya. Gini aja deh. Ini di pagar sekelilingnya Pak Ustadz. Saya serahkan kepada Pak Ustadz ya, supaya Pak Ustadz juga ada income. Pak Ustadz mintanya berapa? Semua bahan dari Pak Ustadz, yaitu hanya dengan menggunakan ini aja, bambu aja. Bambu aja, Pak. Ya, tingginya cukup semeter 20. Meter 20. Ya, semeter 20 juga cukup tinggi. Nah, yang dipagar Pak Ustadz nih ya. Area ini aja Pak Ustadz yang dipagar nih. Area yang putih ini aja nih, yang putih. Nah, jadi ke sini Pak Ustadz nih. Ya, yang putih ini seputaran masjid ini Pak Ustadz. Nah, saya ingin mendengar itu pokoknya udah paku dari Pak Ustadz, bahan dari Pak Ustadz yang mengerjakan Pak Ustadz sampai dengan terpasang. Pak Ustadz minta berapa? Dan harus agak kerep Pak Ustadz ya. Ya. Supaya anak ayam tidak masuk. Ya. Nah, kalau carang-carang nanti anak ayam masuk, ya percuma juga. Ya Pak Ustadz. Oke, mungkin Pak Ustadz mau hitung-hitung dulu. Iya, itu. Nanti Pak Ustadz WA aja ke saya melalui Kang Badar. Ya, siap, Pak. Pak, pagar daripada musola di Pasir Tariti itu sekian. Ya, siap. Ya, jadi kontraknya gini Pak Ustadz. Bahan semua dari Pak Ustadz termasuk paku segala macam Ya. sampai dengan terpasang itu dari Pak Ustadz. Saya mah terima beres nanti berapa? Ya, siap, Pak. Ya, nah, oke. Saat ini belum dikoneksikan kawan-kawan musola ini ya. Nah, jadi listriknya masih langsung dari sana dengan menggunakan kabel yang keliwir-keliwir ini. Ya, dan nanti ada ininya kawan-kawan, ada colokannya di sini. Sekarang saya mau coba dulu aja. Katanya ini belum dikonekin Kang, dikarenakan takutnya dipakai karena ini masih dalam pekerjaan. Wah, kencang ya airnya ya. Itu nggak kurang gede Kang, bukanya. Nah, kencang banget ya, kencang banget asli bener. Ya, ini mungkin bisa digedein lagi Kang. Iya. Nah, jadi jangan sampai bunyi wes. Kencang banget ke atas. Ya, nah jadi begini standarnya Kang. Jadi jangan sampai ada bunyi wes. Dia kalau misalnya tekanan kencang nih, tapi keluarannya kecil, nah itu bahaya juga. Nanti ngeden dia yang pada akhirnya rusak. Ya, jadi harus seimbang antara dia punya tekanan dengan keluaran airnya. Nah, jadi harus tadi kan bunyi tuh wes karena mungkin terlalu sedikit. Terlalu kecil maksudnya. Oke lah. Udah oke. Saya mau coba airnya keluar nggak ya? Wah, oke ya. Oke. Udah cukup tutup. Saya coba mau yang di sebelah sini. Wah, udah mantep banget kawan-kawan, asli bener. Mantap orang-orang di sini nanti ya. Ini untuk area cuci baju, cuci piring, cuci gelas, cuci suami juga boleh di sini nih kawan-kawan ya. Udah mantep banget lah di sini buat area nyuci ya. Dan pembuangannya juga mumpuni banget pembuangan airnya nih. Jadi nggak becek kemana-mana. Alhamdulillah, masya Allah. Kawan-kawan petualangan alam desaku, demikianlah tadi informasi terbaru dari masjid di Kampung Pasir Tariti. Insya Allah akan selesai 2 hari lagi kawan-kawan ya. Oke Kang Angga ya. Iya, Pak. Jadi 2 hari lagi selesai. Kebetulan itu adalah pembayaran terakhir sampai dengan tanggal 12 kawan-kawan ya. Untuk selanjutnya adalah saya tinggal tunggu pembangunan pagar saja dari Ustadz Budi. Ya, saya tenderkan kepada Ustadz Budi. Terus nanti mungkin selanjutnya adalah pengecatan kawan-kawan, pengecatan daripada toilet. Iya. Ya, pengecatan toilet. Dan selanjutnya adalah tinggal selamatan. Dan mudah-mudahan Pak Arwani sebagai donatur utama
bisa berkenan hadir di Kampung Pasir Taritih Campaka ini. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita akan silaturahmi ke rumahnya Kang Dede. Alhamdulillah kawan-kawan, akhirnya saya tiba di sisi lain Kampung Pasir Taritih, di mana di daerah ini adalah Kang Dede tinggal. Tepatnya itu kawan-kawan, rumahnya itu ada yang atap-atap putih sebelah sana kawan-kawan ya. Dan dari sini ke sana ya kurang lebih 1 kilo ada kawan-kawan. Ke tempatnya Kang Badar 1 kilo kurang lah. Wah, lama juga saya tidak ke sini kawan-kawan. Seperti apa suasana rumah Kang Dede sekarang ini? Yang kebetulan sekali kawan-kawan, padinya sedang menghijau seperti ini. Masya Allah, saya lama banget nggak kesini kawan-kawan, asli bener. Ya ternyata apa ya? Seperti ada perubahan karena mungkin memang padinya ini. Kalau saya datang ke sini kan waktu itu selalu belum ditandurin, kondisi sawahnya belum di garap juga, dan sekarang ternyata hijau kawan-kawan tuh. Assalamualaikum. Waduh. Weh, Kang Dede. Waduh, Kang Dede. Kang Dede gondrong amat yuk. Hah? Wah, sehat Kang Dede. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kang Dede metal. Metal rambutnya tadi cukur. Nah, udah Kang Dede. Manuk Pak, Manuk di mana yuk? manuk murang kali. Manuk murang kali. Video Pak ke luhur. Di luhur. Asup Pak. Oh, ada burung masuk ke dalam terus ditangkap. Mohon. Oh. Emak, Masya Allah. Ya si emak ya. Damang emak. Alhamdulillah. Aduh, ayeuna mah raoseun Bu Mina. Raoseun. Nya raoseunnya ka mana itu si sate teh kalau teh? Damal Si sate Aisyah. Aisyah Carogena. Damal di ditu. Oh, Dama. Ya ini Cak Ana sehat, Damang. Alhamdulillah, cenah ya udah alhamdulillah ya. Aduh, Bu Ana ya. Dea. Sini Dea, sini. Ka dia. Abah sehat, Abah. Sehat, nah biasa mapah. Tetesan. Kalau mapah tati gitu biasaeun. Iya. Ya. Oke. Jadi inilah kawan-kawan suasana rumah Kang Dede. Ini apa ya, buat kayu bakar ini ya? Buat kayu bakar ya. Dulu suka rapi bener ya. Oh, kalau saya kesini sekarang agak sedikit nggak agak jarang disapu kelihatannya. Agak jarang nih. Ya. Malah rumah si emak di bawah bersih tuh halamannya ya Maya. Kemana ya Kang Dede? Kang Dede kernaon? Di juga bersih. Oh, bebersih. Kudu bebersih atuh Kang Dede, rajinnya. Kapungkur masuk rajin Kang Dede bebersih. Ayeuna mah rada kieu, rajin bebersih Kang Dedenya. Supados raos Bu Mina nya Kangnya. Kang Dede, kamar mandina sok dipake. Mau dianggo Pak. Caina aya? Seueur Pak. Sai seueur tuh banyak. TV-nya nyala? Mohon Pak. Mohon. TV-na sayanya. Mohon, Pak. Nah, hiburan terusnya. Atuh eta Kang Dede dipangkas satu rambutnya eta beh kasep. Banyak Pak. Ya. Sekarang kita intip-intip sedikit kawan-kawan dalaman rumahnya ya. Nah ini kalau rumahnya sih masih kene oke lah kawan-kawan. Dan Ya. bersihan Pak, berjualan wae. Ya cukuplah untuk Kang Dede dan Bi Anah ini ya, cukuplah. Dea, eta manukna Dea. Waduh, Bu Anah. Bu Anah sok nyangu tara ayeuna Bi Anah. Oh sok. Aduh. Ya, aduh. Ya, mana coba lihat burungnya.
Digigit dia, digigit burung. Digigit burung. Ini kawan-kawan, ini ada burung mungkin ya masuk ke dalam rumah ditangkap ya, kalau di kampung kan suka ada seperti itu. Ini burung, kalau kami sebut ini disebut namanya burung raja udang. Entahlah kalau di sini, coba Kang Angga, mana Kang Angga nih? Kang Angga, kalau ini di sini disebutnya burung apa Kang Angga? Kakeh, Pak. Hah? Kakeh. Kahkeh. Iya. Oh, hah? Rambut kaki pak. Oh, kahkeh. Ini yang suka nangkep ikan kan? Kayak katak Iya. kecil. Hah? Katak. Katak kecil, ya katak boleh. Kalau nggak ada ikan, karena di sini memang agak jarang kolam, ya. Jadi dia nangkepnya katak kecil. Oke, yang Kang Angga lihat begitu. Tapi kalau di daerah saya kan ada kolam, kawan-kawan, banyak kolam. Ini biasanya di pojok-pojok kolam nongkrong nih. Ini tukang ngabisin anak ikan yang begini nih. Apalagi kalau ikan berwarna, udah habis sama dia. Ya, iya, namanya kahkeh di sini ya. Iya. Kahkeh ya di sini. Kalau di saya raja udang. Sebagian orang bilang paksi udang. Paksi hurang, bukan paksi udang. Paksi hurang. Kalau Marco bilang raja udang. Saya entahlah, kalau di tempat teman-teman pasti ini banyak banget. Ya namanya, mungkin Kalimantan beda lagi, Sulawesi, Papua, Sumatera ini beda-beda pasti namanya. Ya di sini aja kahkeh namanya ya. Nah, ini dia nih. Mau diapain ini? Mau pada dikumakan ya manukna? Dicoba ya. Sok. Sok coba tinggalkan sok. Sok mana asongkeun pananganana. Galak loh dia burungnya. Matuk ke dea tadi ya. Diikat. Kasih makan atau nanti mati kalau nggak dikasih makan. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan coba silaturahmi ke rumahnya si emak ke bawah. Mak, aya nama aya tangga ieu betah teu macak emak ieu? Nya kantenal atuh. Manfaat. Ya. Kantenan itu kantenan itu banget gitu loh ya. Kantenan itu ya pastilah gitu maksudnya. Saya tanya, Mak, ini ada manfaatnya enggak tangga ini? Kata si Mo, ya pasti dong ada manfaatnya gitu. Jadi kalau bahasa kita kantenan, pastilah gitu. Oke, hayo tuh Mak, cobi Mak, sok cobi abi hayo. Entah abi hayo ningali Emak nganget. Iya. Oh, gitu. Ya udah, saya duluan kalau gitu ya. Nah, ini prakarsa dari Bapak Bayu Andika dulu kawan-kawan ya. Pastilah ini ada manfaatnya kawan-kawan, Masya Allah. Tuh sampai ke bawah, sampai ke depan rumahnya si emak ya. Nah ini rumahnya si emaknya kawan-kawan. Kalau rumah Kang Dede tadi di sebelah atas. Nah, malah halaman si emak malah bersih ini halamannya nih. Halaman Kang Dede malah repot banget. Ya, halamannya bersih kalau ini. Asli nih wani diriungkeun. Ya, tapi sayang sekali si akangnya nggak ada, si tetehnya juga nggak ada ya. Nah, kawan-kawan, mungkin ada yang baru bergabung bersama Petualangan Alam Desaku. Rumah ini yang di atas ini dibangun dari dana donatur Petualangan Alam Desaku, ya. Nah, ini juga direnovasi, difinishing. Ini dari dana donatur Petualangan Alam Desaku. Jadi dulu tidak seperti ini, tidak ada kanopi ini, di dalamnya blang begitu aja. Ya, sekarang waduh cakep banget lah pokoknya ya. Alhamdulillah. Demikianlah tadi kawan-kawan Petualangan Alam Desaku mengenai informasi terbaru dari pembangunan musola di Pasir Taritih. Ya alhamdulillah lah, tinggal beberapa hari lagi finishing kawan-kawan. Selanjutnya adalah kita silaturahmi ke rumahnya Kang Dede. Dulu pada saat saya sering datang, rumahnya tuh bersih banget. Ya bersih, selalu bersih di depannya. Nah, pada saat saya sidak tanpa informasi sama sekali saya akan datang ke sini, ternyata rumahnya agak sedikit kurang disapu lah. Sedikit butuh lagi sentuhan kawan-kawan untuk disapu. Tapi so far sih masih dalam keadaan oke lah. Kalau dalam rumahnya sih saya perhatikan masih oke banget ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Informasi perkembangan musola di Pasir Taritih dan juga informasi dari rumahnya Kang Dede dan ibunya. Rebu nuhun laksa ketika bingahan untuk seluruh donatur Petualangan Alam Desaku. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, berkah, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.